Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, Sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Adi Irwanda, STMM, CDMM. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang studi kasus kedai susu sapi Lembang. Baik, kita mulai saja ya. Nah, kedai susu sapi Lembang ini itu telah mengadopsi strategi penjualan produk melalui berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, terus untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, operasional saat ini tuh menghadapi kendala signifikan karena ketiadaan integrasi data penjualan lintas platform. Nah, hal ini tuh mengakibatkan data penjualan itu tersebar, mempersulit pemantauan stok secara real time, serta menghambat analisis komprehensif terhadap kinerja bisnis. Nah, akibatnya itu efisiensi operasional ini tuh akan terganggu dan pengambilan keputusan strategis ini akan menjadi kurang optimal. Nah, oleh karena itu diperlukan solusi integrasi dalam sistem penjualan yang menyeluruh untuk mengkonsolidasikan data, meningkatkan efisiensi, dan mendukung implementasi strategi omnichannel yang terpadu. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem informasi. Nah, kedai susu sapi Lembang ini tuh berjualan di banyak platform online seperti GoFood dan Instagram. Masalahnya itu ada pada data penjualan dari setiap platform yang belum saling terhubung. Nah, ini tuh membuat mereka sulit untuk melihat stok yang akurat, terus mencatat penjualan dengan benar, dan menganalisis kinerja bisnis secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, kedai susu sapi Lembang ini tuh butuh sistem informasi yang terintegrasi. Nah, yang mana sistem ini tuh harus bisa menyatukan semua data penjualan dari berbagai platform, terus itu mengelola stok secara real time agar tidak ada salah hitung, membuat laporan otomatis untuk melihat performa bisnis, terus ada mengelola data pelanggan untuk promosi yang lebih baik, dan mengotomatiskan proses pemesanan. Selanjutnya ada sistem apa sih yang paling cocok untuk kebutuhan informasi kedai susu sapi Lembang ini? Nah, sistem yang paling cocok itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ini tuh kayak otaknya atau pusat yang mengintegrasikan semua fungsi bisnis kayak penjualan, stok, dan keuangan. Nah, ERP ini tuh didukung oleh beberapa sistem lagi yang mana ada TPS atau Transaction Processing System yang mana tugasnya ini adalah untuk mencatat setiap transaksi harian. Yang kedua ada MIS atau Management Information System. Fungsinya ini tuh untuk membuat laporan dan analisis. Terus yang terakhir ada CRM atau Customer Relationship Management untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, dengan sistem yang terpadu ini, kedai susu sapi Lembang ini tuh bisa bekerja lebih efisien, datanya lebih akurat, dan pelanggan pun makin puas. Nah, selanjutnya ada strategi keunggulan bersaing berbasis sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah kunci bagi kedai susu sapi Lembang untuk unggul di pasar. Nah, yang pertama ada keunggulan berbasis rantai nilai atau value chain, yang mana dia ini memiliki 3 poin. Yang pertama ada operasi efisien, yang mana sistem ERP ini untuk menyatukan data pembelian, produksi, dan pengiriman. Nah, ini tuh berarti kedai ini tuh bisa mengelola stok yang lebih baik, terus mempercepat pemesanan, dan mengurangi biaya dari hulu ke hilir. Terus yang kedua ada pemasaran cerdas, yang mana data penjualan dari semua platform melalui CRM memungkinkan promosi yang lebih tepat sasaran dan penawaran personal ke pelanggan. Terus yang terakhir ada layanan unggul, yang mana pelanggan ini dilayani lebih cepat dan konsisten di semua saluran serta meningkatkan kepuasan. Nah, yang kedua itu ada keunggulan berbasis kekuatan kompetitif atau competitive forecast. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama,
hadapi pesaing baru, yang mana sistem ini tuh terintegrasi untuk membangun penghalang masuk, yang mana butuh modal besar untuk meniru, dan membuat layanan kedai lebih unik dan sulit untuk ditiru. Nah, yang poin kedua itu ada kuasai pelanggan, yang mana dengan data pelanggan, kedai ini bisa memberikan intensif khusus dan membangun loyalitas sehingga pelanggan tidak mudah beralih. Yang ketiga ada atur pemasok, yaitu data akurat ini memungkinkan kedai bernegosiasi lebih baik dengan pemasok susu dan mengurangi biaya. Lanjut ada atasi produk pengganti yang mana analisis data ini tuh untuk membantu kedai berinovasi cepat dengan produk baru dan meningkatkan kualitas untuk bersaing dengan minuman lain. Yang terakhir ada unggul dalam persaingan. Nah, efisiensi internal dan layanan pelanggan yang prima membuat kedai lebih kompetitif dalam harga dan layanan, membedakan diri dari kompetitor langsung. Singkatnya, sistem informasi ini tuh nggak hanya membuat kedai susu sapi Lembang ini tuh lebih efisien, tapi juga membangun keunggulan biaya yang rendah, produk atau layanan yang unik, dan pelanggan setia di tengah ketatnya persaingan. Selanjutnya ada pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi ini mengubah data penjualan kedai susu sapi Lembang menjadi panduan untuk keputusan cerdas, bukan lagi tebakan. Nah, bagaimana data dapat membantu manajer itu ada beberapa poin. Yang pertama, optimasi stok dan produksi, yang mana pada data dashboard menunjukkan susu coklat paling laris, tapi stoknya rendah, terutama jelang akhir pekan yang ramai. Keputusan yang dapat diambil oleh manajer ini tuh memperbanyak produksi susu coklat dan memesan lebih banyak botol kemasan agar tidak kehabisan saat puncak penjualan. Yang kedua ada strategi pemasaran efektif. Data ini terlihat pada GoFood yang lebih dominan, yaitu 60% penjualan, sementara Instagram menarik perhatian dengan story produk terbaru. Nah, keputusan yang diambil oleh manajer ini adalah alokasikan promo diskon pengiriman lebih besar di GoFood untuk Instagram dan fokus pada konten visual menarik dan flash sale via story. Yang ketiga ada pengembangan produk dan operasional. Pada data ada permintaan untuk susu kurma jelang Ramadan dan susu jahe hangat di musim hujan. Nah, penjualan ini juga melonjak pada pukul 4 sore hingga 7 malam. Nah, keputusan yang bisa diambil oleh manajer ini adalah segera kembangkan susu kurma sebagai produk musiman dan tambah staf di jam sibuk sore hari untuk pelayanan yang cepat. Nah, ini tuh visualisasi data atau dashboard dari penjelasan yang sebelumnya, yang mana manajer ini melihat dashboard digital ini tuh setiap hari. Kayak dashboardnya ini menampilkan ada total penjualan, yang mana angkanya ini besar untuk kinerja harian. Terus ada penjualan per platform. Bisa dilihat di diagram lingkaran untuk melihat kontribusi GoFood, Instagram, dan GrabFood. Terus ada varian terlaris, yang mana pada grafik batang itu untuk tahu produk paling diminati itu apa. Terus ada status stok kritis, itu ada pada tabel dengan peringatan merah untuk stok yang menipis. Terus ada pola penjualan harian, grafik garis yang menunjukkan hari dan jam puncak penjualan. Nah, dengan dashboard ini, manajer kedai susu sapi Lembang itu bisa melihat kondisi bisnis secara real time, terus mengambil keputusan cepat, dan bertindak proaktif untuk meningkatkan efisiensi dan keuangan. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk Nabil. Selanjutnya roadmap transformasi digital. Roadmap ini bertujuan untuk menyatukan semua sistem digital kedai susu sapi Lembang agar operasional lebih efisien, pelanggan makin senang, dan kedai makin unggul di pasar Pekanbaru, Riau. Prioritas utama ini adalah hal-hal paling penting yang ingin dicapai kedai susu sapi Lembang. Poin pertama, satukan semua data, menggabungkan semua data penjualan dari GoFood, GrabFood, Instagram, WhatsApp, atau toko fisik, dan data stok ke dalam satu sistem. Ini biar semua informasi mudah dilihat dan akurat. Poin kedua,
Manjakan pelanggan menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih personal, misalnya promo khusus atau program loyalitas. Poin ketiga, pemasaran jitu. Memperkuat promosi online dan memastikan iklan mereka sampai ke orang yang tepat. Keputusan berbasis data membuat semua keputusan penting berdasarkan data dan fakta, bukan cuma perkiraan. Tahap pelaksanaan transformasi ini akan dilakukan secara bertahap selama 2 sampai 3 tahun. Tahun pertama bangun fondasi digital, fokus membuat sistem dasar yang kuat dan efisien di internal. Aktivitas, poin pertama pilih dan terapkan sistem utama. Pasang sistem kasir atau POS yang bisa dihubungkan ke marketplace dan juga fitur manajemen stok real time. Poin kedua, latih karyawan, ajari semua staff cara memakai sistem baru ini. Poin ketiga, hubungkan ke aplikasi pesan makanan, pastikan sistem bisa otomatis mencatat pesanan dari GoFood, GrabFood, dan Seafood, Shopee Food. Poin keempat, pantau awal, mulai lihat laporan penjualan dan stok sederhana lewat dashboard. Tahun kedua, tingkatkan layanan pelanggan dan pemasaran. Fokus menarik lebih banyak pelanggan dan membuat mereka makin setia. Aktivitas, poin pertama, pasang sistem CRM, menggunakan sistem untuk mencatat dan mengelola semua data pelanggan. Yang poin kedua, buat program setia, rancang program loyalitas atau poin untuk pelanggan yang sering beli. Poin ketiga, promosi lebih personal, kirim pesan atau promo yang disesuaikan dengan minat setiap pelanggan. Optimalkan iklan online. Gunakan data untuk membuat iklan di media sosial atau platform lain agar lebih efektif dan hemat biaya. Tahun ketiga, maksimalkan potensi dan berani ekspansi. Fokus menggunakan data untuk keputusan besar dan melihat peluang pertumbuhan. Aktivitas, poin pertama, analisis data mendalam. Manfaatkan fitur analisis data yang lebih canggih untuk menemukan tren baru atau peluang bisnis tersembunyi. Poin kedua, inovasi produk, kembangkan rasa susu baru atau layanan tambahan berdasarkan data preferensi pelanggan. Poin ketiga, pertimbangkan ekspansi. Berdasarkan data pasar, putuskan apakah sudah waktunya membuka cabang baru atau menjangkau area lain. Tantangan yang perlu dihadapi, ada beberapa hal yang mungkin jadi rintangan, baik dari dalam maupun luar kedai susu sapi Lembang. Yang pertama, tentang internal. Karyawan belum bisa, staf mungkin butuh waktu untuk pelatihan ekstra untuk cara kerja yang baru. Poin kedua, biaya awal memasang sistem baru butuh investasi yang tidak sedikit eksternal. Susunya banyak pesaing, jadi harus terus berinovasi. Yang kedua, aturan aplikasi online. Kebijakan dari GoFood atau GrabFood bisa berubah, dan kedai harus siap menyesuaikan diri. Roadmap tahun pertama fondasi digital, tahun kedua pertumbuhan dan pelanggan, tahun ketiga optimalisasi dan ekspansi. Evaluasi risiko dan aspek keberlanjutan. Identifikasi potensi risiko, implementasi sistem informasi. Yang pertama, risiko etika. Poin pertama, penggunaan data pelanggan. Ada risiko penyalahgunaan data pribadi pelanggan atau nama, nomor telepon, riwayat pembelian untuk tujuan yang tidak etis atau tanpa persetujuan. Poin kedua, transparansi algoritma. Jika menggunakan algoritma untuk rekomendasi produk atau promosi, ada risiko bias yang tidak disadari atau kurangnya transparansi mengenai cara kerja algoritma tersebut. Dua, risiko keamanan. Poin pertama, kebocoran data penjualan, stok, dan pelanggan bisa bocor jika sistem tidak dilindungi dengan baik dari serangan cyber atau akses tidak sah. Ini bisa merugikan pelanggan dan reputasi kedai. Poin kedua, serangan cyber atau hacking atau malware. Sistem bisa diretas, menyebabkan gangguan operasional, kehilangan data, atau bahkan penipuan finansial. Poin ketiga, ketergantungan pihak ketiga. Jika menggunakan platform atau penyedia layanan pihak ketiga, atau misalnya penyedia sistem post-cloud, keamanan data juga bergantung pada standar keamanan mereka. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Nirmala.
Selanjutnya, nomor 3, risiko anggaran. Pembengkakan biaya implementasi bisa melebihi perkiraan awal karena faktor tak terduga, misalnya integrasi yang rumit, lisensi tambahan, atau pelatihan yang lebih intensif. Kedua, ROI tidak tercapai, investasi pada sistem baru mungkin tidak memberikan keuntungan atau efisiensi yang diharapkan, membuat biaya terasa sia-sia. Yang ketiga, biaya pemeliharaan tersembunyi. Ada biaya rutin untuk pemeliharaan, update software, atau dukungan teknis yang mungkin tidak dianggarkan dengan cermat. Yang keempat, resiko sumber daya manusia. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan, yaitu karyawan bisa menolak ataupun kesulitan beradaptasi dengan cara kerja baru menggunakan sistem digital. Ini bisa memperlambat adopsi dan efisiensi. Kedua, kurangnya keahlian, staf mungkin bisa memiliki keterampilan yang cukup untuk mengoperasikan, memelihara, atau menganalisis data dari sistem baru. Ketiga, ketergantungan pada individu. Hanya beberapa orang kunci yang memahami dan menguasai sistem secara mendalam, menciptakan risiko jika mereka keluar dari perusahaan. Yang keempat, burnout karyawan, yaitu proses transisi yang tidak terencana dengan baik atau ekspektasi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan burnout pada karyawan. Rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan sistem di masa depan agar sistem informasi yang diimplementasikan dapat terus berfungsi dengan baik dan memelihara memberikan nilai jangka panjang. Kedai susu sapi Lembang perlu melakukan beberapa hal, yaitu satu, tata kelola data yang kuat, kebijakan privasi, susun dan terapkan kebijakan privasi data pelanggan yang jelas dan patuhi peraturan yang berlaku. Pastikan pelanggan memahami dan menyetujui penggunaan data mereka. Yang kedua, anonimisasi data jika memungkinkan, anonim data pelanggan saat melakukan analisis umum untuk mengurangi risiko privasi. Tiga, edukasi etika data, yaitu latih karyawan tentang pentingnya etika dalam penanganan data pelanggan. Dua, keamanan sistem yang berlapis. Contohnya satu, pembaruan rutin, yaitu pastikan semua software dan sistem selalu diperbarui ke versi terbaru untuk menambal celah keamanan. Yang kedua, backup data otomatis, yaitu lakukan backup data secara rutin dan otomatis ke lokasi yang aman, misalnya cloud, untuk mencegah kehilangan data akibat insiden tak terduga. Ketiga, akses terbatas, yaitu batasi akses ke data sensitif hanya untuk karyawan yang berwenang dan terapkan sistem autentikasi yang kuat, misalnya kata sandi kompleks, two-factor authentication. Yang keempat, pilih vendor terpercaya, yaitu jika menggunakan layanan cloud atau marketplace, pilih penyediaan yang memiliki reputasi keamanan yang baik dan sertifikasi keamanan standar industri. Yang ketiga, perencanaan anggaran yang matang. Satu, anggaran komprehensif, yaitu buat anggaran yang tidak hanya mencakup biaya implementasi awal, tetapi juga biaya lisensi, pemeliharaan tahunan, upgrade di masa depan, dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi ROI berkala, yaitu lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem memberikan manfaat yang sepadan dengan investasi. Jika tidak, cari tahu penyebabnya dan lakukan penyesuaian. Tiga, dana darurat. Siapkan dana cadangan untuk biaya tak terduga atau perbaikan darurat. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan, yaitu sediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi karyawan tentang penggunaan fitur-fitur baru
sistem dan cara menganalisis data. Yang kedua, duta perubahan internal, yaitu identifikasi karyawan yang cepat beradaptasi dengan teknologi dan jadikan mereka duta atau mentor bagi rekan-rekan lain yang kesulitan. Yang ketiga, dokumentasi prosedur, yaitu buat panduan dan dokumentasi tertulis yang jelas tentang cara mengoperasikan sistem agar tidak bergantung pada pengetahuan satu atau dua individu saja. Yang keempat, budaya inovasi, yaitu dorong budaya di mana karyawan merasa nyaman mencoba hal baru, memberikan feedback tentang sistem, dan berinovasi dengan teknologi. Dengan mengelola resiko-resiko ini secara proaktif dan merencanakan keberlanjutan sistem secara cermat, transformasi digital kedai susu sapi Lembang tidak hanya akan berhasil di awal, tetapi juga akan berhasil memberikan nilai dan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Kesimpulannya, kedai susu sapi Lembang menghadapi tantangan besar karena data penjualannya tersebar di berbagai platform online. Ini mengakibatkan operasional kurang efisiensi dan sulit membuat keputusan cepat. Solusinya, mereka butuh transformasi digital dengan menerapkan sistem informasi terintegrasi atau ERP. Sistem ini akan menyatukan semua data penjualan dan stok secara otomatis, sekaligus memungkinkan strategi omni-channel untuk pengalaman pelanggan yang mulus. Data real-time dan sistem ini ditampilkan di dashboard akan membantu manajer membuat keputusan cepat dan tepat terkait produksi atau pemasaran. Rencana transformasi ini akan berjalan 2-3 tahun, mulai dari fondasi digital, lalu pertumbuhan pelanggan, hingga optimalisasi dan ekspansi. Meski ada risiko seperti adaptasi, staf, dan biaya, dengan perencanaan matang, kedai susu sapi Lembang bisa jadi lebih efisiensi, kompetitif, dan siap berkembang di Pekanbaru Riau. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.